Mama sehat-sehat, cepat sehat lagi ya. Iya. Pertanyaan buat kita berdua yang berhubungan sama pernikahan kita. Yang pertamanya bagus dikasih hadiah. Dulu kan Kang Denny kan masih belum punya duit, Ya. masih kurus, belum kaya. Kok Teteh mau sih? Dia tidak macam-macam di belakang aku gitu, Mbak Vita. Emang banyak sih, banyak yang ngirimin foto-foto aneh juga banyak. Serius? Serius. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita lagi video call sama Mama karena Mama nggak bisa ikut ngumpul di sini karena Mama lagi sakit, lagi di rumah sakit. Tuh. Ma, sehat. Sehat. Ya, ntar abis ini kita kesana ya. Iya, Maya, nanti kita ke sana ya. Cantik di make upin sama Wiwit. Iya, cantik nggak, Ma? Cantik. Tuh, Mama lagi apa? Makan. Habis makan. Nih, sini ada semua nih, ada Bang Andi nih tuh. Tuh. Kiki. Ada Kiki. Ada Wiwit juga. Udah Kak Cina. Ponakan-ponakan lengkap semuanya. Iya. Mama sehat-sehat, cepat sehat lagi ya. Iya. Mama mau dibawain apa? Nanti dibawain tumpeng ya. Iya. Buahnya masih ada, Ma. Apa? Buahnya masih ada. Buah apa? Buah naga. Ada. Nah, Mama makasih banyak bunganya. iya, Ma, nih bunganya bagus tuh. Bagus banget, suka. Nah, kita dikirimin ini sama Mama. Tuh, taruh sini aja, Bang. Cakep banget bunganya. Bunganya bagus, makasih ya, Ma. Iya. Tuh, dikirimin bunga sama cake. Aduh, makasih banyak ya Mama sayang. I love you Mama. Doain kita mudah-mudahan langgeng terus sampai maut memisahkan kayak Mama sama Papa ya. Ya, amin. Mudah-mudahan Santi bisa jadi istri dan ibu yang hebat kayak Mama. Ya udah, Mama sehat-sehat di sana. Ntar kita kesana lagi ya. Iya, selamat istirahat Mama. Ya. Iya, nih ada Bang Andi nih. Ya, Ma. Ntar dari sini semua ke sana semua ya. Nah, ngumpul nih. Teteh udah nyiapin tadinya berharap Mama bisa hadir, ternyata kan mamanya lagi harus terapi di rumah sakit. Ntar kita ke sana semua ya. Tuh, ngumpul semua. Ya. Dadah Mama. Jadi Mama sekarang tuh lagi perawatan di rumah sakit dan kita kan nungguinnya di sana gantian karena di dalam satu ruangan nggak boleh. Kakak sama Hanya adik-adik boleh ditunggu oleh satu orang. boleh di sini kakak-kakak sama adik-adik mungkin ada pertanyaan selama 15 tahun ini untuk kita, silahkan. Bang Andi, Teh Ani sini, Coba Mbak ngumpul Wiwi. semuanya, ngumpul. Ini tadi deh sebelum kesini Mama tuh kirim, sebenarnya tadi takutnya Mama udah tidur, Mama udah bilang udah ngasih video sih. Oh, mau bikin video nih tuh. Selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun pernikahan.
Santi sama Denny. Masa tetap langgeng sampai ini kakek tetap saling sayang menyayangi. Dan tetap jadi panutan buat keluarga. Ya, bisa datang ya Maya. Lagi sakit. Mama Tuhan kirim doa bisa datang karena mama lagi sakit. Selalu doain. Selamat pernikahan ya buat ini Santi. Nanti kirimin ke Adi. Selalu bahagia berkah ya Maya. Amin ya Rabbal alamin. Dadah Mama. Oh. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah kayak pengantin 15 tahun yang lalu. Nggak terasa rumah tangga kita udah 15 tahun. Nah, pasti akan banyak yang mungkin yang hadir di sini pengen tahu selama 15 tahun apa aja yang terjadi di antara kita. Sekarang siapapun yang di sini boleh nanya. Misalnya siapa yang lebih apa, terus gimana kalau begini bebas. Pertanyaan buat kita berdua yang berhubungan sama pernikahan kita. Yang pertanyaannya bagus, dikasih hadiah 100.000. Ayo, siapa yang mau nanya? Oke, apa? Mbak Ade. Dulu kan Kang Denny kan masih belum punya duit, Iya. masih kurus, belum kaya. Kok Teteh mau sih? Sementara kan Teteh cakep. Teteh dulu. Bagus pertanyaannya, walaupun ngeselin. 100.000 dapat. Ntar lu jawab dulu. Jawab dulu. Ini pertanyaan saya nih. Aku sebenarnya dari dulu cita-cita pengen punya suami orang luar kota. Pengen keluar dari Garut gitu ya. Karena aku lihat kalau orang Sunda tuh makan gak makan asal ngumpul. Jadi semua saudara-saudara aku tuh nikahnya tuh sama tetangga, sama siapa. Aku kesel tiap liburan gak bisa kemana-mana, gak ada saudara yang bisa dikunjungin gitu. Dan terus aku tuh punya, pokoknya aku harus nikah sama orang luar kota. Biar nanti kalau misalkan adik-adik atau saudara siapa, kalau keluar kota tuh ada yang dikunjungin, datang keluar kota gitu. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan rata-rata dulu mantan pacar aku tuh orang Garut lagi. Pas dapet orang Jakarta, bagaimanapun rupanya yang penting orang Jakarta ya kasep weh. Pokoknya mau orang Jakarta weh, kasep gitu. Dan bahkan Mbak Ade jangan sembarangan ya pertanyaannya ya Mbak Ade. Saya dulu melihat dia seperti Tengku Firmansyah. Karena apa? Enggak, karena dulu rambutnya dia itu gondrong gondrong di bonding ya. Terus walaupun dia peot dulu, tapi gayanya tuh yang sok cool, sok kayak budak punya badan sterek gini. Saya masih ingat cara dia memandang saya pertama kali. Dia duduk begini, pakai sendal sepatu yang nggak jelas itu apa? Bentuknya sepatu, tengahnya bolong. Tapi ada kayak kapal itu tuh. Ini orang aneh banget, tapi pas aku lihat kok gagah banget cara memandang akunya. Duduknya begini, gini. Terus matanya matanya agak-agak sipit gitu kan, mata-mata oriental gitu kan. Udah matanya sipit, terus dia ngelihatnya disipit-sipitin lagi. Gitu tuh. Dan menurut aku itu pose dia paling ganteng.
I love you sayangku. Memang waktu itu belum kaya, tapi dia tahu ini calon orang kaya. Pertanyaannya bagus, dapat 100.000. Ulang tahun perkawinan yang ke-15. Langgeng terus ya Kang, teh santai. Amin. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, Mbak Wit, Sok, Wit mau nanya apa? Nanya siapa yang sering yang sering silaturahmi? Oh, siapa yang sering minta silaturahmi? Lihat adik gue pertanyaannya nakal banget. Jadi silaturahmi adalah kode kita untuk saling mengunjungi. Siapa yang sering minta? Sama-sama sih gantian ya. Aku Iya deh. So, enggak. Menurut Papi siapa? Coba kalau Mami sih ngerasa ini kayaknya minggu ini nih 3 apa 4 kali gue 3 kali ngajak, dia cuma sekali doang nih. Karena capek kerja. Iya, menurut Papi siapa? Iya, ganti-gantian sih, tapi seringan Mami kali. Karena itu obat awet muda dan obat langsing. Pertanyaan bagus, dapat 100.000. Pokoknya pertanyaannya bagus, dapat 100.000. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Nanya dong Bang, Ya, boleh. buat Teteh Santi, Ya. bagaimana tips mengatasi Cewek-cewek gatel di IG ke Kang Denny. pasti kan banyak tuh yang DM, yang apa. Teteh bagaimana tuh menyikapinya? Kalau aku sih lebih tidak menanggapi karena aku percaya sama suami aku gitu. Jadi kayak di sosial media dimanapun itu, kalau misalkan ada cewek-cewek yang berusaha mencoba goda-godain beliau, aku percaya kalau dia tahu batasannya. Dia tahu batasannya, bagaimana cara menanggapi fans yang memang benar-benar suka gitu, suka dengan karyanya apa suka dengan orangnya gitu. Dia tahu cara ngadepin orang-orang dan yang tipe-tipenya seperti itu gitu. Aku percaya sama suamiku, insya Allah dia tidak macam-macam di belakang aku gitu, Mbak Vita. Emang banyak sih, banyak yang ngirimin foto-foto aneh juga banyak. Serius? Serius, tapi sekali lagi kalau ditanggapi juga kan kita nggak tahu motivasi dia apa gitu, karena kan apalagi papi public figure, kalau ngawur asal-asalan dia bisa capture, bisa publish, bahaya gitu. Jadi lebih Papi baik cari aman aja. lebih baik nggak usah ditanggepin yang kayak gitu, lebih banyak resikonya ya. Jadi gitu. Pertanyaan bagus sama 100.000. Makasih. Ayo, Kici mau nanya apa? Kici mau nanya, Kici. Bang, Ya. kan awal-awal nikah nih kan, pernah nggak pas malam pertama nih mainnya di kasur ini yang kasur Palembang? Bang Kicuy ya, ada yang menarik di malam pertama kita. Apa nih? Malam pertama kita waktu itu pindah ke Laguna, malam pertama di rumah pertama. Di rumah pertama ya. Di rumah pertama. Aku terkaget-kaget karena apa? Tahu-tahu malam-malam dia buka celana. Dia pakai G-string ada belalainya. Jadi gue punya G-string Itu waktu itu kado dari Bang bentuknya. Komeng katanya. Iya, gue ulang tahun Bang Komeng tuh ngasih kado itu. Dia waktu dia ke Hong Kong, pokoknya kalau ke luar negeri pulang-pulang ngasih gituan, nih hadiah ulang tahun buat ente. Udah suatu hari gue pakai, malam-malam sengaja gue pakai. G-stringnya jadi cuma tali doang tuh, tali hitam, belakangnya tali hitam, depannya gambar gajah, ada kupingnya, belalainya. Nah belalainya tuh masuk ke punya kita. Nah malam-malam sengaja matiin lampu, pas nyalain udah gitu teng-teneng. Malah ketawa-tawa malah jadi gak jadi. Aku kan kaget ya. Kenapa gajah nggak ada gadingnya? Kicuy dapat 100.000. Anak kecil juga boleh nanya, dibisikin sama maknya, boleh. Dari Bang Men. Ayo, lu biasanya. Siapa lagi yang mau nanya? Yang nanya dapat 100.000. Iya. Ada rahasia apa yang sampai sekarang Teh Santi nggak tahu? Pertanyaan bagus. 500.000 ntar ya. Rahasia yang sampai sekarang Teh Santi nggak tahu. Ada banyak,
Yang paling sering adalah dia nggak pernah tahu sebenarnya harga barang-barang yang gue beli selalu gue turun-turunin dari harga aslinya. Itu suami kayak mau begitu deh. Kayak kura-kura dia taunya 10 juta, 20 juta, padahal harganya 50 juta. Bagus pertanyaannya. Gitu. Panjang umur ya. Waktu beli motor. Kebolak sama kita ya. Kalau kita bilang sama dia dinaik-naikin. Waktu beli motor, gue bilang harga motornya 400 juta apa 300 juta gitu. Padahal 1 M. Harley yang bawah tuh. Bukan kebongkar semua. Ayo, anak-anak juga boleh nanya. Bisikin kasih tahu mamanya. Udah. Apa? Bang Andi mau nanya nih, Bang Andi. Selama 15 tahun nikah, waktu berantem itu yang menyebabkan berantem besar sebenarnya hal yang paling konyol apa sih? Dari hal yang paling sepele ternyata ributnya sampai gede banget, pernah nggak? Pernah. itu emang setiap kita berantem emang hal konyol semua, Bang. Nggak ada hal-hal yang serius. Tiap kita berantem juga itu berantem sampai gede, sampai wah kayak orang apa gitu. Itu pemicunya hal-hal konyol semua. Yang paling remeh apa yang Tidak Nasi, mulai remeh, nasi tidak keras. remeh. Dari mulai nasi keras, telur ceplok, ya, apa? Cuci kaos kaki, terus beresin koper kalau piknik, ya, sampai uang yang habis ditraktir dia beli apa suruh dibalikin lagi, gua transfer lagi, gua minta lagi. Pokoknya kita tuh rata-rata berantem karena hal-hal yang sebenarnya sepele. Kalau ditarik-tarik awal penyebabnya gitu. Nah, yang bikin besar adalah omongan di saat kita lagi berantem. Wow, parah. Itu. Padahal kalau ditarik benang merahnya sebenarnya masalah berantemnya gara-gara kecil. Gara-gara hal kecil. Jadi dari masalahnya cuma A, nyerempet-nyerempet ngomongnya ke B, ke C, ke apa, mulai tersinggung yang ini. Jadi yang ini juga nyamber ke Z, kemana. Sampai nggak ketemu tuh. Bisa sampai marahan kita diam-diaman lebih dari 3 hari itu. Cuma gara-gara ya kejo. 100.000. Ade Uti mau nanya apa? Kakak Abi. Oh, Kakak Abi mau nanya. Ini dari anakku. Biasanya yang lebih sering mulai duluan masalahnya itu siapa? Mami. Karena papi itu orang yang paling nggak pernah ribet. Jadi tapi papi kesel kalau misalnya mami ribet buat hal-hal yang papi sebenarnya nggak pernah ribetin. Gitu. Dan papi orangnya sensitif, kesalahan kecil kelihatan gitu. Kalau mami kadang lebih cuek. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita ribut. Kakak Abi dapat 100.000. Termasuk pertengkaran kita yang bikin gue nggak datang ke ulang tahun lo, Mak. Nah, ini kita jelas, ini ada orang ini. Ini adalah Mary. Mary ini sahabat banget sama Teh Santi sama istriku ya. Jadi gini Mer, nih seru nih Mer. Gue tahu nih. Gue lagi main biliar sama Bang Andi. Nih ada orangnya nih. Gue lagi main biliar sama Bang Andi di PAL, inget nggak lo? Kita pernah main biliar di PAL, di deket samping kampus Gunadarma depannya. Nah, gue lagi main biliar, seru tuh, namanya gue kangen sama abang gue, udah lama gak ketemu. Ngobrol, ini telepon. Udah nggak gue angkat, telepon lagi gue angkat, ini lagi gini. Mana sih, pulang mamanya. Udah, nelpon lagi nyuruh pulang mulu. Ini nggak ngerti nih. Udah gue pulang beneran. Pulang, gue nyampe rumah malah tidur. Katanya pengen ngobrol. Nah, kesel kan? Lagi ketemu abang, kangen-kangenan, lagi seneng ngajak dia main. Dia kebetulan seneng main biliar, gue juga seneng. Dan kenapa gue marah disuruh pulang? Karena gue adalah orang yang nggak pernah nongkrong. Mana pernah gue nongkrong, nggak pernah. Gue akan keluar kalau nggak ulang tahun temen yang ketemu sama abang. Ngabisin waktu nongkrong karena kita emang udah lama waktu itu nggak ketemu. Nah, karena yang gue nggak pernah nongkrong, tiba-tiba lagi keluar disuruh pulang, tahun nyampe rumah tidur. Pas ngeliat dia tidur, gue ngambil panci ke dapur, gue bantingin ini ke deket dia. Kuping gue. Kubrang, ada apaan? Tadi nelpon. Orang lagi ketemu Bang Andi lagi main, diteleponin aja, udah ngamuk. Dia malah belaka-belaka tidur. Udah habis gue marah-marah. Disuruh pulang, ya udah. Nah, gue nurut kan, gue disuruh pulang, gue nurut.
Gue nunggu momen. Gue kan gitu orangnya. Jadi gue nunggu momen kapan gue akan ngelarang lo keluar rumah. Nggak lama lu ulang tahun, Mer. Lu ulang tahun malah sampai sempet mundurin waktu ya? Iya, kan gue lagi di Garut. Terus lu, "Mak, tanggal segini, gue masih di Garut, Mak." Ya udah gue mundurin, yang penting lu dateng. Oke. Akhirnya dia mundurin tuh, Mary mundurin ulang tahunnya sampai Mami pulang dari Garut. Nah, Mami udah siap-siap, udah nyiapin dress code apa segala macam ya. Udah mau datang. Dia lagi di lokasi syuting, gue telepon, "Pi, Mami mau keluar, ngapain?" "Mau ke ulang tahun Mary." Dia sampai mundurin waktu loh. Gini. Gue mikir inilah waktunya. Ini sahabat dekatnya. Gue pengen dia ngerasain apa yang gue rasain. Kalau dilarang itu nggak enak. Gue cuma ngomong gini. Nah, gue kebetulan nih waktu itu kan gue dilarang. Sekarang gue mau bikin dia ngerasain nih kalau dilarang. "Mi, kalau berani keluar rumah dateng, nggak usah balik lagi." Selangkah lu keluar dari rumah, selangkah nih ya, kata dia baru selangkah, lu nggak usah balik lagi, jangan mundur lagi, terus jangan pulang lagi ke rumah. Gua kan bingung digituin ya. Waktu itu gue nurut sama omongan lo, sekarang lo juga harus nurut sama omongan gue ya. Kalau berani keluar nggak usah pulang lagi. Gak keluar, bingung dia kan, ngomong-ngomong lo gimana. Dalam hati gue, urusan lo, itu bukan urusan gue. Itu mana makanya ini. Dari semenjak itu gue nggak pernah larang-larang dia lagi. Bodoh amat, serah lu dah. Nah, mumpung ada Mary, ini pertama kali kita bahas langsung depan orangnya. Gue minta maaf Mary, waktu itu dia nggak datang. Gue mikir, ya Allah Pak Denny tega banget. Gue sama temennya nggak boleh datang. Tapi masalah yang ini ya, sekarang cerita yang sebenarnya. Beneran, gue sengaja, gue menunggu momennya. Nggak usah lo, kalaupun waktu itu misalnya kemana yang penting banget, tetap gue akan larang. Wah, nih Mary pas nih. Lu tahu dia pasti pengen banget kan? Pasti pengen banget. Kalau misalnya keluar-keluar cuman kemana nggak penting, gue nggak akan larang. Karena biar dia tahu. Nah, semenjak itu kita punya komitmen baru, udahlah nggak usah saling mengusik kesenangan masing-masing gitu. Karena gue bukan orang yang suka nongkrong, jadi jangan pernah ngelarang gue keluar rumah untuk hal yang menurut gue penting, misalnya ketemu kakak, ketemu keluarga gitu. Karena gue nggak pernah kemana-mana. Oke sayangku. Aku nggak pernah ngelarang-larang kamu lagi kan? Nah, gue begitupun gue nggak pernah ngelarang istri gue mau keluar negeri sekalipun, mau kemana. Karena gue yakin, walaupun gue suaminya, dia punya kesenangan sendiri bersama teman-temannya, bersama keluarganya, dan gue nggak mau ngerusak momen kesenangan dia gitu. Mungkin itu salah satu hal yang bikin kita awet. Kita saling nggak mengganggu kesenangan kita masing-masing. Iya. Ya, pertanyaan bagus Bang Kuda ya dapat tadi. Oh udah. Dede. Oh Artan menanya pinter. Nanya apa? Mbak Santi punya rahasia sama Wadeni nggak? Bagus pertanyaannya. Apa rahasia Mami yang Papi belum tahu sampai sekarang? Rahasianya apa ya? Kayaknya kalau Mami tuh nggak ada rahasia deh sama Papi. Ya harus ada dong, Papi aja nyari-nyari. Apa sih apapun semua yang Mami lakuin kan di rumah, Papi tahu sendiri. Paling ya gitu, mungkin kalau Papi diturun-turunin harganya, ya kalau kita dinaik-naikin ya Ma ya, biar dapat untung-untung dikit. Nathan, bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi? Udah, ya udah sekarang terima kasih buat semua pertanyaannya, lucu-lucu, pinter-pinter, bagus-bagus. Terima kasih dan terima kasih teman-teman nih mungkin yang subscribernya Teh Santi mau bertanya apa, silakan boleh di kolom komentar. Boleh. Nah, itu tadi perjalanan cinta kita 15 tahun. Kalau ada yang bagus silakan diambil, yang jelek-jeleknya nggak usah ya. Yang jelek-jeleknya nggak usah diambil. Yang gue suka kadang marah, suka ngebales lebih kejam, itu jangan diambil karena itu salah. Nggak tahu, itu mungkin warisan dari papaku, orang Betawi asli yang kadang ngomongnya, emosinya suka meledak-ledak, tapi dia merasakan kalau gue cinta banget sama diri. Tapi terus terang sih, dengan cara Papi seperti ini aku merasa terbentuk kembali gitu. Jadi maksud terbentuk kembali tuh, aku merasakan dulu aku tuh orangnya yang keras kepala, egois, dan tidak mau menerima masukan orang. Dan setelah hidup dengan seorang Denny Cagur yang begitu kerasnya, begitu
ya kalau udah marah, udah apa tuh apa? Ya begitu karena gini. Saklek itu tuh bisa ngerubah aku jadi mau berubah. Oh iya berarti gue kalau gini terus ya nggak akan ada titik temunya, akan berantem lagi. Ya gue nya yang harus berubah gitu. Jadi di awal pacaran gitu gue ngerasain nih kalau wah pasangan gue nih orangnya keras banget. Gimana ngebentuknya? Ya itulah cara gue ngebentuk. Yang keras harus dihantam biar kebentuknya bagus. Nah ini hasil bentukan aku. Iya. Dan dia memang tipe suami yang tak bisa diancam dengan apapun ya. Jadi, mami mau minum obat nih, mami mau ini, lu minum aja. Tapi jangan di sini, di sana. Gue malas gotong-gotong mayat. Akhirnya kita selalu menemukan titik temu karena kita akhirnya sama-sama saling menurunkan ego kita. Iya. Dan satu lagi laki-laki adalah pemimpin, tapi jadi seorang pemimpin juga harus tetap bijaksana. Betul. Harus mencintai, menyayangi, mencukupi dan membahagiakan. Nah, dan buat aku sepanjang hidup aku sampai umur aku segini, hal terindah selain anak aku mungkin yaitu aku punya suami kamu. Sama-sama. Nah, ya karena dia yang mengajarkan aku gimana caranya memuliakan orang tua. Beliau juga yang mengajarkan aku gimana caranya menjadi kakak yang bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Gimana cara menyayangi keluarga, gimana cara care sama keluarga. Yang dulu memang aku tidak seperhatian sekarang sama keluarga gitu ya. Karena dulu kedekatan kita tuh sangat terbatas dengan adanya rasa gak enak, malu. Nah dengan makin keluar terbuka untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, meluk mama, cium mama, segala macam, memberikan apa yang mereka butuhkan, itu banyak saya contoh dari suami saya. Terima kasih Pak. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-15. Thank you ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan ada menu apa aja ya? Kita makan apa aja ya? Mukbang dong habis ini pakai baju pengantin. Cus di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.